Saling membuka berita di sana bahwa Syiah dan Habib ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah dunia maya. Mereka dari segala penjuru menyerang agama Islam. Bahkan bahwa agama Islam yang memang diwacanai sebagai Islam utama adalah malah Indonesia. Ini menjadi wacana utama bahwa kita sekarang menjadi lupa bahwa anak kecil SD, SMP sudah kita berikan BlackBerry, Note dan sebagainya. Ini kita semakin lupa. Yuk kita monggo, jangan sampai saya menggambarkan diri saya. Seandainya saya di akhirat nanti anak saya lupa baca Quran, anak saya lalai baca tahlil dan doa. Yang mendoakan saya itu siapa? Kan Para Ustaz, singkatnya hadirin saudara kami keluarga besar ya Habibullah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kekalkan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Ini adalah satu karunia yang sangat besar, yang mana Imam Nawawi rahmatullah sudah katakan bahwasanya nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah nikmat iman dan Islam. Karena satu orang yang beriman ini lebih berharga daripada dunia dan segala isi. Bahkan orang-orang yang hari ini belum beriman kepada Allah ini mereka menumpang karena apabila tidak ada iman maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah SWT. Akan semua akan menuju di ujung yang terbang. Kiamat akan datang apabila tidak ada orang yang beriman. Dan selemah-lemah iman apabila kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW sabdakan, Allah SWT akan menghargai dengan diberikan kita nanti satu istana di dalam surga yang mana luas istananya 10 kali luas dunia. Ini orang yang paling lemah imannya kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga iman senantiasa kita bawa sampai kematian datang dari kita. Amin. Salam dan selawat senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya karena tidak ada seorang nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya kecuali hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam majelis yang mulia ini mari kita sama-sama merenungi satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila wan nahar khilfatan liman arada ayyazakkara aw arada syakur. Dialah Allah yang menciptakan siang malam silih berganti untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir dan mau bersyukur kepada Allah. Jadi ulama katakan diciptakannya siang, diciptakan malam silih berganti ini untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwasanya kita manusia ini sedang dalam satu perjalanan, yakni perjalanan menuju akhirat. Dunia ini adalah jalan kita menuju akhirat. Dan jalan menuju akhirat ini kata ulama ada dua jalan, yaitu ada jalan menuju ke surga dan ada jalan menuju ke neraka. Kasih sayang Allah SWT kepada kita, Allah SWT menginginkan kita semua ini masuk dalam surga. Allah yad'u ilal darissalam. Allah mengajak kita semua kepada negeri keselamatan itu surga. Dalam ayat yang lain juga Allah SWT ingatkan kita, Allah yad'u ilal jannah. Allah mengajak kita nih kepada surga. Dan Allah SWT ingatkan kita supaya kita jaga diri kita, keluarga kita nih dari jahiliyah. Maka terpenting ketahuilah hadirin Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau ciptakan manusia, engkau yang pelihara manusia, engkau jamin rezeki manusia, kenapa sebagian manusia ini ada yang kau masukkan ke dalam surga dan kenapa sebagian manusia ada yang kau masukkan ke dalam jahannam?
Maka untuk menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Musa untuk menanam gandum sejenis padi di daerah kita. Maka gandum ini, padi ini ditanami, diairi, dipupuk oleh Musa alaihissalam, singkatnya panen rajin. Maka padi yang berisi ini, gandum yang berisi ini dibawa pulang oleh Musa alaihissalam, sedangkan yang tidak berisi dibakar bersama jeraminya. Maka di dalam perjalanan pulang ini, Musa alaihissalam ini langsung ditegur oleh Allah. Wahai Musa, kenapa sebagian padi ini kamu bawa pulang dan kenapa sebagian itu kamu bakar bersama jeraminya? Maka Musa alaihissalam katakan, wahai Allah, yang saya bawa pulang ini yang bermanfaat, sedangkan yang saya bakar bersama jerami ini yang tidak bermanfaat. Maka Allah katakan, wahai Musa, begitulah. Walaupun aku diciptakan manusia, aku pelihara manusia dan aku memberi rezeki manusia, apabila manusia ini taat kepada aku, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga itu. Sedangkan yang tidak mau taat, maka dia akan dimasukkan ke dalam jahannam. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, dia katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku serta Nabi masuk dalam surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabatnya kaget, kok ada orang yang tidak mau masuk surga. Maka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah SAW katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia mau masuk surga. Sedangkan yang tidak mau taat, maka dia enggan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti keperindah kami Satria dari Bumi. Jadi setiap bulan kami belajar meluangkan waktu kami 1 hari setiap bulan. Pada masa-masa libur kami. Atas maksud untuk apa kami belajar seperti ini? Pertama, untuk islah diri kami, islah iman, islah amal. Karena yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya iman dan amal. Dan ulama beritahu kita bahwasanya memperbaiki iman dan amal ini adalah hukumnya fardu ain. Itu wajib bagi setiap diri kita. Ya, karena apabila iman kita benar, amal kita benar, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah akan berikan kita kehidupan yang baik. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah katakan buat satu tanda tanya, barang siapa, kata Allah, yang beramal soleh baik dari kalangan laki ataupun dari kalangan wanita, dan dia benar imannya kepada Allah, pasti, kata Allah, pasti dan pasti Allah akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik ini akan datang apabila dalam diri kita ini sempurna iman, sempurna amal. Maka atas maksudnya kami satu Jumat ini setiap bulan kami belajar untuk meluangkan waktu kami untuk belajar islah iman, islah amal. Ulama beritahu kita untuk datangkan islah iman, islah amal ini pertama tempatnya di masjid. Maka sasaran kerja kami ini adalah ke masjid. Kemudian setelah itu kami buat hubungan kepada orang-orang soleh di tempat yang kami datangi. Karena apabila kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kebaikan ini akan datang ke dalam kehidupan kita. Seperti kata Nabi, ibarat kita berteman sama minyak wangi, penjual minyak wangi, maka harum wanginya itu akan terkena kepada kita. Kemudian kami dalam keluarnya juga kami belajar untuk buat amal-amal yang membersihkan hati kami, yaitu dengan amalan dakwah ilallah, talim wa ta'alum, zikir, ibadah, dan khidmat selama kami di masjid. Karena ulama katakan 4 perkara ini adalah tertib turunnya Al-Quran, yaitu dakwah ilallah, talim wa ta'alum, zikir, ibadah, dan khidmat. Dan 4 perkara ini adalah tertib masuknya agama dalam kehidupan sahabat. Maka selama kami keluar juga, di samping kami islah diri kami, maka kami juga belajar untuk kembali menghidupkan 4 amalan ini, yaitu dakwah ilallah, talim wa ta'alum, zikir, ibadah. Maka kami akan buat ada program-program silaturahmi nanti sebelum asar ataupun sesudah asar, sebelum maghrib, silaturahmi ke rumah-rumah saudara-saudara kita yang ada di sini. Kemudian kami juga buat taklim, itu sekitar jam 10 sampai zuhur, ada kami buat taklim di situ sekitar 2,5 jam. Buat taklim wa ta'alum, dan nanti dibarengi dengan muzakarah tentang sifat-sifat sahabat. Dan setiap sholat kami juga hidupkan taklim, itu sekitar 1 hadis ya, setiap waktu sholat selama kami 1 hari di masjid.
setiap selesai sholat maka ada yang baca talim tentang pentingnya fadilah sholat, pentingnya zikir, pentingnya baca Quran, pentingnya silaturahmi, pentingnya saling ajak mengajak. Itu satu hadis setiap waktu. Kemudian setelah maghrib sampai isya nanti akan ada muzakarah pentingnya agama dalam kehidupan kita semua, dan pentingnya usaha untuk datangkan agama dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu ya kami ada muzakarah tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila kita hidupkan kembali sunnah Nabi SAW ini akan datang kecintaan Allah dalam kehidupan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, siapa yang cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah SAW, maka jaminannya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi apabila Allah sudah cinta kepada kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita, maka semua permasalahan kita, baik masalah kita di dunia, lebih-lebih masalah di akhirat ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kamu islah diri, kami juga belajar untuk kembali menghidupkan sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terpenting selama kami keluar ini 1 hari setiap bulan ini adalah kami belajar untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keredaan Allah Subhanahu wa taala ini terbuka sampai hari kiamat. Ya, dengan syarat kita mengikuti orang-orang yang telah mendapatkan keredaan Allah. Seperti contohnya kalau kita ingin sukses sebagai petani, maka kita ikuti orang yang sukses sebagai petani. Kalau kita ingin sukses bisa datang ke Korea ini, tentu kita ikuti orang yang telah sukses datang ke Korea. Kita ingin sukses jadi dokter, maka kita ikuti orang sukses jadi dokter. Maka untuk itulah kami juga belajar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini terbuka sampai ke hari kiamat. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Jadi orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Muhajir ini orang yang meninggalkan tempat mereka, mereka datang ke satu tempat untuk perkara agama. Kemudian orang Ansor itu orang yang membantu menerima kedatangan orang-orang muhajirin. Kemudian yang ketiga, wallazina tabauhum, itu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kami belajar sebagai kaum muhajirin, maka saudara kami yang ada di sini adalah sebagai kaum Ansor. Jadi kita ini sama-sama punya peluang untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama kami 1 hari di sini di Masjid Al-Hikmah nanti, mungkin bagi saudara kami yang ada keluangan waktu, yang mungkin yang tidak kerja, ada libur, bolehlah kita sama-sama belajar untuk kembali untuk bagaimana agama ini kembali wujud dalam kehidupan kita, kembali wujud dalam keluarga kita, sehingga nanti kita pulang bukan saja kita bawa won, tetapi juga kita bawa agama. Sehingga inilah yang membawa keselamatan hidup kita dunia sampai akhirat. Amin. Mungkin demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti kita sama-sama membakar nanti di masjid. Subhanallah bihamdihi. Terima kasih kepada Ustadz atas tausiahnya. Semoga dari sedikit tausiah itu membangkitkan kita, memberikan semangat kita, dan menambah iman kita agar senantiasa selalu mengikuti jejak Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya besok ya Pak Ustadz di Al-Hikmah, teman-teman yang ada di Kuci ini mungkin yang besok libur, kita bisa datang ke Masjid Al-Hikmah, tentunya yang alamatnya mungkin nanti di Nonggong ya. Kita kalau naik bis 600 kita turun di Bukri, setelah itu kita jalan mungkin 100 meter, kita tengok kanan dari pertigaan dan sudah di situ ada plang nama Masjid Al-Hikmah di lantai 2. Itu informasinya. Dan juga setiap hari Jumat di sana juga ada Jumatan yang mungkin teman-teman ya marilah kita luangkan waktu untuk hari Jumat. Kalau yang tidak bekerja,
ataupun bisa minta izin ke Mbak Pabrik, karena tempat itu Jumatan kita sekarang sudah dekat. Mungkin kalau naik bis hanya 20 sampai 30 menit lah. Jadi kami ayo kita ramaikan tempat rumah Allah itu dengan sering datang ke sana. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang selalu nantinya mendapatkan ridho dan juga mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Demikian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini nggak ada acara.